kita mau podcast jarak jauh sama salah satu Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ayo kita ulik semuanya, kita bongkar informasi-informasi yang ada ya. Oke. Halo WhatsApp semuanya. Halo. Sebenarnya apa ya, itu nggak benar lah. Saya itu mahasiswa biasa. Iya, merendah untuk meroket ya. Mas, emang seperti itu. Aku pengen takon satu hal sing menurutku sangat-sangat rancu ya, sebagai opening kita ya. Menurutmu, apakah corona akan selesai di Indonesia? Ya, gini ya. Kalau aku sendiri terkait corona selesai atau enggak, pasti secara ilmu ideologi wabah itu pasti akan selesai. Kan ada sebelum ini kan semacam video yang tersebar luas itu, satu penelitian yang memang itu udah dibuktikan secara dahulu. Artinya wabah itu ya insya Allah akan berakhir. Walau alam kalau hukum alamnya itu berbeda antara penelitian yang dahulu dengan yang sekarang. Tapi insya Allah pasti ketika wabah itu akan ada grafiknya grafiknya grafik turun. Ketika mulai puncak dan turun. Itu peganganku sih itu. Artinya aku percaya itu pasti akan berakhir. Nah, tapi yang jadi pertanyaan ini kan berakhirnya kapan? Nah, itu yang masih menjadi tanda kutip pertanyaan besar terkait nanti berpengaruhnya kepada semua penanganan pasti nanti akan mempengaruhi tentang kapan corona ini akan berakhir. Bukannya seperti itu kan? Tapi itu pertanyaanku tuh yang jadi dasar buat aku tanya tuh sebenarnya gini. Ketika pemerintah melakukan PSBB, kemudian konon katanya Juni nanti akan melonggarkan kembali. Bukankah potensi tersebut justru melebarkan penyebaran dari virus itu sendiri, Mas? Ya, pertama sebenarnya kan terkait regulasi ya. Regulasi ini kan secara besar di dunia itu berkiblat pada dua mazhab, antara mazhab Darwinian dan satu mazhab apalah aku lupa. Ya, intinya kalau Darwinian kan sudah jelas lah, intinya siapa yang bertahan di alam, siapa yang survive, yaitu artinya terkadang campur tangan dari peraturan dan sebagainya itu ditiadakan, termasuk dalam hal ini ketika pengawasan agak longgar dan lain sebagainya. Tapi di sini kan pemerintah Indonesia itu kan terlihat melakukan kebijakan yang sifatnya jalan tengah. Jika faktor kesehatan. Corona itu kan faktor kesehatan. Bagaimana faktor kesehatan ini nggak berdampak kepada kegiatan ekonomi, nggak berdampak lebih selanjutnya kepada sosial. Dari sosial ini yang bahaya nanti turun ke keamanan, pangan dan lain sebagainya lah, kayak gitu. Nah, kebanyakan kebijakan dari pemerintah Indonesia ini kalau diamati itu kan sifatnya ngambil jalan tengah. Kita nggak bisa serta-merta langsung lockdown, kita nggak bisa serta-merta karantina wilayah karena berbagai pertimbangan. Semisal kalau kita menerapkan lockdown, ekonomi di Indonesia itu sebagian besar adalah ekonomi yang bertumpang pada UMKM. Nah, itu 60% kita itu di situ. Terus banyak orang yang istilahnya bekerja satu hari untuk makan satu hari. Itu udah sangat gak bisa, dan belum lagi negara sendiri itu nggak bisa kalau dia itu harus menjamin ketika lockdown dia harus memakani dan memberi fasilitas kepada warga-warganya. PSBB itu rumusan yang tepat, tapi satu yang harus menjadi kritik sebenarnya dari PSBB ini terkait rumor seperti dilonggarkan. Bahkan beberapa hari ini itu kan di televisi itu udah muncul kayak pertama PSBB, ketika pemberlakuan PSBB pertama kali bandara itu udah ditutup, terus sarana transportasi seperti terminal dan kereta api dan lain sebagainya itu udah ditutup semua. Tapi sekarang ada wacana pelonggaran. Nah, dari pemerintah ini pelonggaran itu sifatnya itu relaksasi kayak gitu, agar
agar ke apa dampak yang dirasakan tidak terlalu bikin kaget. Kayak misal ekonomi ternyata yang dulu proyeksinya masih 4, ternyata setelah PSBB 2. proyeksinya langsung turun 2%. Iya, 2%. Nah, itu kan satu kayak efek yang sangat di luar dari prediksi pemerintah. Nah, relaksasi ini diharapkan oleh pemerintah supaya tidak terjadi hal semacam itu. Tapi nanti yang jadi masalah seperti yang benar sih, yang seperti dikatakan Mas Jepeng ya. Iya. Apa namanya? Relaksasi pelonggaran ini takutnya akan menjadi yang namanya akan tidak selesai ya, karena oke lah pelonggaran ini regulasi di terminal harus bawa surat keterangan tugas, surat keterangan bebas apa namanya Bebas COVID. virus ya. Nah, tapi menurutku itu satu hal yang sebenarnya bahaya kalau misal itu benar-benar diterjemahkan sebagai pembolehan Untuk pulang kampung. pulang kampung itu. Nah, kan kayak sebenarnya kan lucu, kadang kita itu terlalu bermain kepada hal yang sifatnya bukan substansi. Contoh kayak nggak boleh mudik tapi boleh pulang kampung. Iya, kosakatanya berbeda dan perbedaannya mudik bukan KTP asli, pulang kampung KTP daerah. Iya, tapi substansinya kan sama. Substansinya kan memindahkan orang dari kota ke desa. Substansinya memindahkan orang dari epicentrum penyebaran virus corona ke daerah di tempat-tempat yang belum terkena virus corona. Artinya substansi ini yang sebenarnya jadi masalah karena permainan yang nggak becus itu terkait penafsiran itu. Apalagi ya, ini satu ditambah dengan kebudayaan masyarakat kita yang suka bohong. Masyarakat kita tuh gampang banget bikin surat sendiri, bikin stempel sendiri tuh pasti banyak banget yang bikinnya gitu. Aku berani jamin lah. LPG juga kayak gitu. Ya contoh ya, misal kayak gini. Oke, ketika bis dari stasiun cuma bawa 6 orang, udah mereka itu udah punya surat dan lain sebagainya. Terus mereka naik, bisa aja supirnya itu di tengah jalan naikin orang, ya, benar, orang. Bisa aja toh. Iya, ke polisi menjaga setiap titik penyekatan. Oke lah, tahu sendiri toh kadang penyekatan kayak gitu pun belum bisa dibayar dengan suap. Kayak misal jam mereka itu cuma berapa jam sih polisi, apa mereka jaga di pos penyekatan itu 24 jam kan nggak tentu apa setiap kendaraan itu bisa dicegat sehingga dia itu udah pasti nggak mudik gitu kan. Kadang kendaraan pun masih tetap aja kan kayak gitu. Kalau selama yang tak lihat ya dari tetanggaku juga tuh banyak yang bisa mudik ke daerahku Cilacap cuma dengan tarif yang agak tinggi. Entah itu digunakan di jalan untuk menyogok-nyogok oknum-oknum atau mereka benar-benar melewati jalan tikus. Nah, itu yang sampai sekarang aku masih belum tahu ya. Cuma ketika kita melihat bagaimana mekanisme mereka pulang itu, kok dilihat-lihat seperti tetap banyak yang kecolongan gitu loh. Iya. Berarti kan menunjukkan bahwa di pos-pos pencegatan pun mungkin masih kurang maksimal. Iya, sebenarnya kan gini, kunci dari perpindahan virus itu kan perpindahan orang juga. Orang ini kan sebagai karier dari pembawa virus itu sendiri toh. Nah, beberapa negara yang berhasil menekan jumlah virus ini, terpapar virus ini, kebanyakan adalah negara yang paling awal menutup perbatasan atau
menutup orang masuk ke negaranya dari luar negeri. Kayak Vietnam itu mereka berhasil karena mereka itu negara di Asia Tenggara yang pertama kali menutup perbatasannya. Dan terus di Eropa contoh seperti Republik Ceko dan Denmark yang angka penyebaran virusnya otomatis agak terkontrol. Nah, aku juga punya pengalaman di daerahku sendiri ya. Banyak juga yang sebenarnya dari luar kota itu, khususnya epicentrum dari COVID di Indonesia, Jakarta itu banyak juga yang pulang, dan dia emang mereka itu menggunakan travel yang emang harganya agak mahal, terus juga hampir supirnya itu hafal jalan tikus. Dan yang bikin ini lagi, ada beberapa temanku sih, aku belum mengatakan banyak, aku bisa menyebutkan orangnya kalau misalnya di daerahku nih. Ada beberapa temanku yang mudik itu pakai motor, dan itu berhasil sampai ke kampung. Aman berarti ya, bisa dikatakan aman. Dan sebenarnya sebelum hari ini ke belakang, kemarin itu relatif bebas sebenarnya, iya aman. Nggak tahu, tapi kalau sebenarnya kuncinya ya di situ sih, terkait bagaimana kita menekan jumlah penyebaran itu. Tapi sebenarnya apa ya, terkait ini aku punya satu dugaan bahwa ketika ini di Indonesia, kemungkinan kita akan butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan ini daripada negara lain. Karena satu ya, kondisi geografis kita itu tersebar dari pulau gede banget, terus terdiri dari pulau-pulau, terus juga daerah kota dan daerah desa itu masih kesenjangannya itu masih tinggi lah. Jadi ketika kotanya udah selesai, kemungkinan di desa baru mulai kayak gitu. Iya. Kemungkinan seperti itu. Mungkin akan lain ceritanya. Gini, aku mau tanya ke Jepeng. Kalau menurutmu ya, kan ada nih dua spekulasi yang berkembang antara teori konspirasi dan antara benar-benar alamiah. Aku lebih percaya ke teori konspirasi kali ya, karena sepanjang yang menurutmu tuh kenapa? Setuju nggak dengan teori konspirasi itu, atau setuju dengan alamiah bahwa virus ini ya emang dari hewan ke manusia, terus dari manusia mutasi gitu? Kayaknya kalau tentang alamiah dilihat dari sistem dia bermutasinya itu terlalu cepat nggak sih buat sebuah organisme? Aku bukan orang biologi ya, tapi kalau aku lihat tuh biasanya virus kan bakal sulit adaptasi kan. Kenapa dari awal dia dibilang bahwa penularannya dari hewan ke manusia, kemudian manusia ke manusia, terus manusia ke beberapa kasus ada yang ke macan, harimau gitu kan. Kalau kita lihat-lihat di berita tuh, aku tuh mikirnya justru gini, kenapa ada semacam seperti ini ya? Kalau yang aku simpulkan dari pemikiranku sendiri itu, yang pertama adalah jelas visi dan misinya adalah mengurangi populasi di dunia. Itu kalau pandanganku yang pertama ya. Kemudian kenapa Amerika yang paling banyak kena, terus kemudian mulai disusul oleh Rusia. Di Amerika pun itu lebih condong di New York ya epicentrumnya. Iya nggak sih? Kayaknya New York yang benar-benar jadi pusatnya gitu loh. Nah, mungkin ini adalah salah satu upaya dari elit-elit global untuk menjaga populasi dunia. Kemudian yang kedua, pandanganku tuh gini, ketika ada mungkin beberapa negara yang mulai merangkak untuk menjadi negara maju, ada oknum-oknum yang tidak menginginkan bahwa negara tersebut berubah statusnya menjadi negara maju. Mungkin dalam prediksi-prediksi beberapa orang
ekonom dunia mengatakan bahwa Indonesia perekonomiannya membaik, berjalan membaik seperti itu kan. Kemudian ketika kita dilanda dengan musibah seperti ini, kita coba lihat bagaimana reaksi dari masyarakat kita sendiri, reaksi dari pemerintah kita sendiri. Kita sangat keteteran pada kenyataannya, sehingga ketika pemerintah akan mengambil kebijakan PSBB ataupun tidak mengeluarkan kebijakan PSBB itu sendiri, itu pun bingung gitu loh. Epicentrumnya nih Kayak setengah-setengah itu. Jadi beberapa usaha-usaha di daerah itu tuh tetap nggak berjalan menurutku. Ada beberapa toko yang tutup, kemudian ada jelas lah sound system mati semua, hajatan mati semua. Padahal kan banyak juga orang-orang kita yang memang bergelut di sana. Kemudian mungkin yang masih tetap hidup adalah pertanian. Kalau menurut pandanganku ya, karena omku seorang petani, dia tetap bisa panen. Walaupun ada beberapa hasilnya yang agak buruk, tapi dia tetap bisa panen. Kemudian PNS juga masih mendapatkan gaji, tapi lain halnya dengan buruh harian lepas kita. Nah, ini yang sebenarnya tuh jadi problematika banget gitu loh. Kayak misalkan ada cerita baru ya di Cilacap, sebuah dealer itu nggak sama sekali menjual mobilnya selama sebulan ini. Dia udah memecat seluruh karyawan bawahan, yang tersisa tuh hanya karyawan-karyawan intinya. Kan sebenarnya walaupun misal kayak di Cilacap tuh mungkin kalau data yang terakhir aku tahu tuh 25 orang yang kena ya. 25 orang yang kena, tapi imbasnya terhadap perekonomian orang-orang di Cilacap itu banyak banget yang kehilangan pekerjaannya, hutangnya meningkat, kemudian pola makannya berkurang, jadi imunitasnya turun gitu loh. Kalau pandanganku sih, kalau misalkan bahwa ini adalah benar-benar secara alamiah, sebagai contoh adalah virus apa, SARS apa ya, flu onta, itu kan nggak bisa masuk di Indonesia kan. Sekalipun misal ada orang Arab datang ke Indonesia bawa flu onta, tapi di Indonesia benar-benar nggak bisa menyebar dengan baik gitu loh. ya, artinya ekonomi lah ya. Ekonomi kita benar-benar dibuat untuk merosot. Padahal kan banyak tokoh-tokoh yang bilang kalau Indonesia bakal berkembang, Indonesia bakal bergerak ke arah negara yang lebih maju gitu kan. Nah, masalahnya di situ. Ada oknum-oknum yang tidak menginginkan negara-negara yang berkembang berubah status menjadi negara maju.